Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini saya Agus Ardianto dengan NIM 52004111156. Di sini saya akan menjelaskan tentang multilayer perceptron. Nah, lanjut. Di sebelum masuk ke multilayer perceptron, kita menelaah ke belakang dulu di pertemuan sebelumnya yaitu perceptron. Nah, di sini di bagian perceptron di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama input layer, yang kedua adalah output layer of neuron. Nah, dengan fungsi aktivasi yaitu Y sama dengan F kali X kali W plus B sama dengan F X1W1 plus X2W2 plus X3W3 dan plus B. Nah, terus masalah apa yang terjadi di perseptron yaitu perseptron single layer hanya dapat mempelajari masalah yang dipisahkan secara linear atau garis. Nah, yang bisa dijelaskan di perseptron seperti fungsi boolean n dapat dipisahkan secara linear, sedangkan XOR boolean tidak. Nah, di sini kan kalau XOR itu ada terpisah seperti ini, maka jika menggunakan perseptron maka tidak bisa diselesaikan. Nah, langsung lanjut ke multilayer perseptron. Multilayer perseptron itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama input layer, nah yang kedua itu ada hidden layer, dan yang terakhir ada output layer. MLP adalah merupakan supervised machine learning, yaitu jaringan saraf feedforward dengan setidaknya satu lapisan tersembunyi atau hidden layer. Munculnya MLP adalah keterbatasan single layer perceptron neural network untuk pengenalan pola nonlinear masalah XOR seperti yang di slide sebelumnya. Nah, terus multilayer perceptron algorithm training model. Yang pertama adalah forward pass. Pada tahap ini kita hanya menurunkan input ke dalam model dan mengalirkannya dengan bobot W dan menambahkan bias pada setiap layer sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk menemukan output model. Nah, untuk menghitung output neuron ke J pada hidden layer menggunakan formula berikut. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk lanjutnya adalah untuk menghitung output neuron ke K pada output layer menggunakan formula berikut ini di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk algoritma training model selanjutnya adalah loss calculate. Pada bagian ini, nilai WAG untuk tiap koneksi neuron akan diupdate sehingga output value mendekati target value. Nah, jika pada single layer perceptron kita menggunakan delta rule untuk mengevaluasi error, maka pada multi layer perceptron kita akan menggunakan backpropagation atau algoritma maju mundur. Nah, kemudian square error dapat disebut dengan error function ditulis dalam bentuk berikut. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah algoritma training model backward pass atau backpropagation. Pada tahap ini, error yang didapat pada proses sebelumnya digunakan untuk mengoreksi wake atau bobot menggunakan backpropagation. Backpropagation akan menghitung gradient loss function untuk setiap wake yang digunakan pada output layer WIJ. Begitu pula wake pada hidden layer WIJ. Nah, di sini maka untuk menggunakan backpropagation di sini pada algoritma training model di layer perceptron itu menggunakan sigmoid function atau fungsi aktivasi sigmoid. Nah, kemudian untuk perubahan pada wake dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat pada di sini. Nah, kemudian ini adalah referensi yang saya ambil untuk mengerjakan PPT ini. Sekian dari saya, bila banyak kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.